Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Pancasila. Di pertemuan keempat kita kali ini, kita akan membahas mengenai Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Jika kita mendengar kata Pancasila, itu tidak akan terlepas dari yang namanya sejarah, yang dimana Pancasila itu sendiri juga dari proses panjang sejarah Indonesia sehingga bisa menemukan Pancasila dengan lima-lima asasnya. Pancasila sendiri itu dalam arti katanya panca itu berarti lima dan sila itu berarti dasar. Yang dimana Pancasila itu merupakan lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sedangkan yang namanya sejarah itu merupakan deretan peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain, itu yang membentuk suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadikan pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya suatu bangsa atau negara. Nah, Pancasila dalam kedudukannya itu merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Jadi, karena memang Pancasila ini merupakan dasar negara kita gitu. Kita harus mengetahui juga mengapa hal tersebut bisa menjadikan suatu norma dasar, aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Diawali dari periode pertama, kita akan sedikit merefresh dulu nih gitu. Barangkali Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua sudah mulai lupa mengenai sejarah Pancasila. Mari kita ingatkan sedikit mengenai Pancasila, bagaimana proses pembentukan Pancasila. Pada awal periode BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakici Harada pada tanggal 28 Mei 1945 itu terjadi di Jakarta. Lalu keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI itu melakukan sidang pertamanya. Sidang pertamanya ini membahas mengenai materi pokok pembicaraan mengenai dasar negara. Sebelum kita membahas mengenai apa itu aturannya, bagaimana kita memberi aturan kepada masyarakat kita agar tertib dan lain sebagainya, hal yang paling penting itu adalah dasar negara. Dasar pijakan negara itu apa? Gitu. Segala sesuatu itu pasti memiliki suatu dasar, suatu definisi gitu. Nah, di sidang pertama BPUPK ini menampilkan beberapa pembicara. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Soekarno, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, Mr. Spomo, yang dimana keempat tokoh ini itu memberikan pandangannya terhadap isi dari dasar negara gitu. Hal-hal apa aja yang harus termuat dalam dasar negara. Seperti Muhammad Yamin, dia mengatakan bahwa dasar negara itu harus ada perikebangsaan, perikemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Lalu Soekarno pada tanggal 1 Juni itu menyampaikan 5 butir gagasan terhadap dasar negara. Satu, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Dua, internasionalisme dan kemanusiaan. Tiga, mufakat dan demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Lima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, Su Soekarno itu memberikan nama Pancasila ke dalam butir-butir dasar negara itu. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang itu tidak menyukai angka 5, maka ia akan menawarkan angka 3 jadi Trisila gitu. Nah, Soekarno akhirnya menawarkan angka 1, Perkasila.
yang berisi asas gotong royong. Tanggal 31 Mei ini mundur lagi kita ya, mengusulkan 5 dasar. Supomo mengatakan bahwa isi dasar negara itu ada paham negara persatuan, hubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisme negara, hubungan antar bangsa. Setelah itu, 3 hari terlaksananya sidang BPUPKI, pada tanggal 22 Juni 1945, pada sidang pertama BPUPKI berakhir gitu dan melahirkan satu eh, rumusan yaitu Pancasila yang dinamakan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini disusun oleh panitia kecil, panitia kecil penyelidikan dasar negara yang terdiri dari 9 orang. Di antara ini Insinyur Soekarno, Hatta, Ahmad Ramis, Muhammad Hashim, Abi Kusno, Abu Salim, Ahmad Subarjo, dan Yamin. Nah, panitia kecil ini dinamakan Panitia 9. Yang biasa kita dengar ya, Panitia 9 itu ada 9 orang. Merumuskan mukadimah dari hukum dasar yang kemudian lebih dikenal sebagai tadi Piagam Jakarta. Ini pada tanggal 22 Juni 1945. Di mana pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, beberapa penyempurnaan dari Piagam Jakarta nih dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya merupakan rancangan pembukaan yang termuat dari Piagam Jakarta sebagai hasil kesepakatan oleh sidang BPUPKI yang sebelumnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu dirancang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang memuat sebutan Allah kemudian dirubah menjadi Tuhan sesuai dengan permintaan anggota utusan dari Bali, Mr. I Gusti Ketut Uja. Nah, memang ada beberapa tokoh yang tidak sepakat terhadap bunyi sila ke-1 dari sorry, bunyi eh, poin pertama dari Piagam Jakarta. Gitu, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena beberapa di antara mereka, para tokoh itu bukan beragama Islam, sehingga ada beberapa tokoh yang protes nama syariat Islam dan ketentuan poin pertama Piagam Jakarta itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Sehingga Pancasila dalam kajian sejarah itu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Istilah identitas nasional itu dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas itu berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah yaitu ciri atau tanda jati diri yang melekat pada seseorang. Terus, Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dalam bangsa-bangsa lainnya. Lalu Pancasila sebagai kepribadian bangsa, bahwa kepribadian adalah keseluruhan pola sikap, kebutuhan,
ciri-ciri khas dan perilaku seseorang. Pola berarti suatu yang sudah menjadi standar atau baku, sehingga kalau dikatakan pola sikap, maka sikap itu sudah menjadi baku dan berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi. Bangsa adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Jadi Pancasila itu bisa menjadi kepribadian bangsa, di mana bangsa Indonesia, perkumpulan orang-orang yang ada di Indonesia ini, gitu, harus memiliki sikap gitu untuk mencerminkan nilai Pancasila itu. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana Pancasila ini berarti nilai-nilainya itu melekat di dalam kehidupan masyarakat. Ketika ia menjalankan kehidupannya, dia akan menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya Pancasila itu menurut von Savigny bahwa setiap bangsa itu mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volkegis, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu telah ada sejak dahulu kala, sejak eh, sebelum zaman Indonesia merdeka ya. Sehingga Pancasila ini harus menjadikan jiwa dari bangsa Indonesia. Artinya itu tidak berubah-ubah. Karena yang dinamakan suatu norma dasar atau dasar negara itu selayaknya tidak boleh berubah-ubah dan harus tetap menetap itu saja. Karena memang sejatinya Pancasila itu merupakan suatu ideologi terbuka ya, bukan tertutup, yang dimana Pancasila itu bisa diaplikasikan kapanpun, dimanapun, dan pada masa apapun gitu. Artinya Pancasila itu sangat fleksibel untuk diimplementasikan baik dulu, sekarang maupun masa yang akan datang. Sehingga Pancasila ini tetap harus menjadi jiwa bangsa kita Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya itu nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Di mana tadi kita sudah menjelaskan bahwa Pancasila itu berdasarkan dari hasil musyawarah para tokoh-tokoh perjuangan kita sehingga mencapai 5 dasar dan mencapai nama Pancasila. Sehingga itu merupakan suatu wujud dari perjanjian tokoh pendiri bangsa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan keempat kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.